Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Melania Afnani Majid dari kelas PAIE 2018 bimbingan Ustadz Sudirman Nahrawi akan menyampaikan kultum dengan tema Idul Fitri, menebar maaf, membangun kebersamaan guna memenuhi tugas akhir mata kuliah manajemen dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukratan wa asyila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa zamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, dan penuh hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tahun ini kita dapat bersama-sama merayakan Hari Raya Idul Fitri dan melaksanakan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah dan penuh kehusyukan, kebahagiaan, dan persaudaraan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama bersyukur atas nikmat Allah, atas hidayah dan inayahnya, sehingga kita ditakdirkan untuk hadir bersama-sama menunaikan sholat Idul Fitri, karena masih banyak saudara-saudara kita yang berhalangan tengah berada di jalan maupun yang masih terbaring sakit. Kemudian, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, Zat yang Maha Penyayang, yang tak pandang sayang, Zat yang Maha Pengasih dan tak pernah pilih kasih, dengan cara menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Semoga kelak di yaumul kiamah nanti kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Semalam suntuk kita kumandangkan takbir, tahmid dan tahlil tanpa henti, tanpa lelah. Semua itu merupakan simbol kita mencintai dan mengagungkan asma Allah dan penuh penghayatan dan pengharapan akan hari di mana kita akan berjumpa dengan penguasa alam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih, yang artinya dua kebahagiaan bagi mereka yang berpuasa. Yang pertama, kebahagiaan ketika berbuka, dan yang kedua, kebahagiaan ketika bertemu langsung dengan Tuhannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man shoma ramadhana imana wa ihtisaba ghufra lahu ma taqaddama min dinihi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan dilaksanakan dengan benar, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Hadis riwayat Imam Muslim. Terampuni dosa-dosa di sini adalah hak Allah atau hubungan manusia dengan Allah. Sedangkan apabila terjadi khilafan antar sesama manusia, maka akan terampuni apabila mereka saling memaafkan, saling meridhoi. Oleh sebab itu, mari kita buang sifat sombong kita, egois kita, untuk senantiasa membuka pintu maaf dan memohon maaf jika khilaf. Dan seyogianya kita melakukan hal itu secara langsung ketika kita masih hidup di dunia. Nuansa hari raya seperti sekarang ini pasti membayangkan saat-saat begitu indahnya kebersamaan, berkumpul dengan sanak saudara, kita cium tangan kedua orang kita dengan rasa haru, kita meminta maaf atas salah dan hilaf kita. Begitulah tuntunan baginda Rasulullah SAW agar kita selalu berbakti kepada kedua orang tua, menghormati mereka dan mengingat jerih payah mereka,
Demikian tinggi derajat kedua orang tua kita, sehingga berbuat baik terhadap orang tua adalah ibadah yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika, sahabat Abdullah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang amal apakah yang dicintai Allah. Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahu qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah azza wa jalla qala as-salatu ala waqtiha qala thumma ayyu qala birrul walidain qala thumma ayyul jihadu fi sabilillah. Dari Abdullah radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah amalannya lebih dicintai Allah? Jawab beliau, sholat dalam waktunya. Kemudian apa ya Rasulullah? Berbakti terhadap kedua orang tua. Kemudian apa ya Rasulullah? Berjuang di jalan Allah. Kemudian ada hadis yang kedua, diceritakan dari sahabat Abdullah bin Amr. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, saya ingin berjihad ya Rasulullah. Nabi menjawab, apakah ibu bapakmu masih hidup? Laki-laki tersebut menjawab, masih. Nabi pun bersabda, berjuanglah menjaga kedua orang tuamu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Makna Idul Fitri selanjutnya adalah kita wajib menjaga persatuan dan kesatuan, diawali dengan saling memaafkan, bersedia berkunjung dan bersilaturahim, mempererat dan menyambung kembali orang-orang yang terputus dengan kita, sebagaimana hadis sahih Imam Bukhari. Man ahabba ayyubsitu lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu, yang artinya, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan ditunda ajalnya, dipanjangkan usianya, maka hendaknya menyambung hubungan familinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang pemaaf, orang-orang yang senang bersilaturahim, pembela agama Allah dan berbakti terhadap kedua orang tua kita. Dan semoga kita dipertemukan Allah di akhirat kelak dalam keadaan suci, bahagia bersama keluarga kita, memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.